Baiklah, kali ini kita masuk materi baru, yaitu tentang gerak lurus. Baiklah, pertama kita akan membahas tentang perpindahan. Nah, perpindahan ini merupakan besaran vektor. Perpindahan itu dapat diartikan bahwa perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu atau tergantung sistem koordinat. Contohnya ini ada garis. Garis ini ada titik A dan titik B, di mana titik A itu koordinatnya x1, titik B itu koordinatnya x2. Nah, kemudian benda misalnya ada berpindah benda dari titik A ke titik B, berarti benda itu mengalami perpindahan dari titik A ke titik B. Nah, untuk menentukan berapa besar perpindahannya, itu dapat menggunakan rumus delta X sama dengan X2 dikurang X1. X2 berarti titik yang akhir dikurang titik yang awal. Nah, kemudian ada juga jarak. Jarak itu adalah besaran skalar. Nah, berarti jarak ini tidak dipengaruhi oleh arah, sedangkan perpindahan merupakan besaran vektor, berarti dia dipengaruhi oleh arah. Nah, jarak ini merupakan panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh benda. Nah, misalnya ini, ada titik A, pertama dia bergerak dari titik A ke titik B. Kemudian balik lagi. Ini gerakannya yang pertama yang di atas, kemudian balik lagi dari titik B ke titik A. Nah, contohnya benda bergerak dari titik A ke titik B 5 meter dan kembali lagi ke titik A. Perpindahannya itu adalah sama dengan 0. Karena benda itu kan pertama dia bergerak dari titik A, berarti titik awalnya A. Kemudian bergerak ke B. Dari B dia balik lagi ke A. Berarti titik awal dan titik akhirnya itu sama, yaitu di titik A. Berarti delta X-nya X2 dikurang X1. Berarti itu delta X-nya itu sama saja, yaitu koordinat titik A dikurang koordinat titik A juga. Misalnya A di sini 0 cm ya. Berarti titik akhirnya 0, titik awalnya juga 0, makanya hasilnya 0. Nah, kemudian untuk jaraknya berarti ini jaraknya yang pertama dia menempuh 5 meter, kemudian balik lagi 5 meter, berarti dijumlahkan 5 meter ditambah 5 meter itu untuk jarak. Jadi jarak ini adalah panjang lintasan yang ditempuh, berarti dijumlahkan semua jarak yang ditempuhnya. Untuk lebih pahamnya beda antara perpindahan dan jarak, silakan lihat video berikut ini. Baiklah anak-anak, coba perhatikan animasi berikut. Semut pertama, semut kedua, dan semut ketiga. Nah, titik awal dan titik akhir dihubungkan dengan garis. Nah, setelah kalian melihat animasi yang ini, nah, tadi ada titik A, itu ada lubang di titik A, kemudian di titik B itu ada suatu cairan. Kemudian ada semut pertama yang bergerak dari titik A ke titik B. Itu lintasannya biru. Kemudian ada semut kedua itu geraknya dari titik A ke titik B juga. Itu lintasan yang dilaluinya itu garis hijau. Kemudian ada lagi semut ketiga, itu bergerak juga dia dari titik A ke titik B, itu lintasannya yaitu garis kuning. Nah, garis lintasan itulah yang disebut dengan jarak.
Nah, jadi jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Jadi, antara semut pertama, semut kedua, dan semut ketiga, itu jarak yang ditempuhnya berbeda. Karena panjang lintasannya berbeda. Coba perhatikan, garis biru dengan garis hijau itu panjangnya berbeda, panjang lintasannya. Nah, beda lagi dengan garis kuning. Nah, untuk perpindahan adalah perubahan posisi benda dihitung dari titik acuan. Jadi, untuk perpindahan ini kita hubungkan dengan sebuah garis lurus, itu titik awal dengan titik akhir. Nah, jadi titik awal titik A, titik akhirnya titik B, kita hubungkan dengan suatu garis lurus. Jadi kita hubungkan titik awal dengan titik akhir ya, dengan garis lurus. Nah, itu yang namanya perpindahan. Kalau ini di sini perpindahannya garisnya itu warna pink. Nah, jadi antara perpindahan dan jarak itu berbeda ya. Nah, jadi untuk ketiga semut tadi jaraknya berbeda. Jarak antara ketiganya berbeda. Semut pertama berbeda dengan semut kedua, berbeda dengan semut ketiga jaraknya ya. Jarak yang ditempuhnya. Tetapi ternyata untuk perpindahannya itu ketiga semutnya sama saja. Karena dia berpindah dari titik A ke titik B. Nah, itu beda dari jarak dan perpindahan ya. Coba perhatikan lagi baik-baik. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan ini pembahasan yang kedua ya. Kita lanjutkan dengan kelajuan dan kecepatan. Apa perbedaan antara kelajuan dan kecepatan? Kecepatan dapat diartikan sebagai perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu. Jadi untuk kelajuan itu adalah perpindahan. Untuk kecepatan itu adalah perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu. Berarti untuk kecepatan ini ya, perpindahan tiap satuan waktu. Nah, sedangkan kelajuan diartikan sebagai jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Berarti untuk kelajuan kita memakai jarak. Nah, itu bedanya ya. Kalau untuk kecepatan kita memakai perpindahan. Perpindahan ini tadi besaran apa? Besaran vektor. Berarti kecepatan juga besaran vektor. Untuk kelajuan kita memakai jarak. Nah, jarak ini tadi besaran apa? Skalar. Berarti kelajuan juga besaran skalar. Nah, jadi itu beda antara kelajuan dan kecepatan ya. Jadi bedanya juga terletak antara perpindahan dan jarak. Kalau kelajuan dia memakai jarak, kalau perpindahan dia memakai kalau kecepatan dia memakai perpindahan. Oke. Kemudian kecepatan dan kelajuan rata-rata berarti juga dibedakan. Untuk kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata ini lambangnya sama-sama V ya. V. Nah, dia sama-sama V, tetapi dia bedanya nanti rumusnya sama S per T, tapi nanti kalau untuk kecepatan itu S-nya ini adalah perpindahan. Delta S-nya berarti perubahan perpindahannya. Sedangkan T-nya tetap selang waktu. T ini berarti ini S2 kurang S1 dan ini T2 kurang T1. Ya. Jadi ini posisi akhir dikurang posisi awal per waktu akhir dikurang waktu awal. Ini untuk kecepatan. Untuk kelajuan dia sama rumusnya dengan kecepatan, tetapi S di sini adalah jarak. Nah, jarak berarti dijumlahkan jarak tempuh semuanya berapa. Nah, per delta T di sini berarti
waktu akhir dikurang waktu awal. Nah, jadi ini adalah persamaan untuk kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Kemudian ada lagi kecepatan sesaat yang sering disebut dengan kecepatan benda, di mana kecepatan sesaat sama dengan limit delta T hingga 0, di mana delta S per delta T. Ini untuk kecepatan benda atau kecepatan sesaat. Kemudian ada lagi percepatan. Percepatan merupakan perubahan kecepatan per satuan waktu. Untuk kecepatan rata-rata berarti delta V per delta T, di mana kecepatan akhir dikurang kecepatan awal, kecepatan akhir dikurang kecepatan awal per waktu akhir dikurang waktu awal. Nah, untuk membuat di catatannya tolong dibuat keterangannya ya. Untuk V ini kecepatan, untuk T waktu, A ini adalah percepatan. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk sekarang gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan atau GLB ini merupakan gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Kecepatan tetap berarti kecepatannya tidak berubah ya. Berapapun waktunya, berapapun perpindahannya, kecepatannya tetap. Nah, jadi dia selalu sama kecepatannya, tidak ada perubahan kecepatannya, sehingga percepatannya itu sama dengan 0. Nah, untuk lebih memahami tentang GLB ini, silahkan lihat video berikut ini. Baiklah, ini adalah contoh dari GLB, gerak lurus beraturan. Jadi di sini misalnya ada titik yang bergerak, dia bergerak secara gerak lurus beraturan, GLB. Nah, kemudian di bawah ini sesuai dengan gerakan dari titik itu, dia ada grafiknya. Yang pertama itu grafik posisi, lihat bentuk grafiknya. Nah, kemudian ada grafik kecepatan. Kemudian ada grafik percepatan yang ketiga. Jadi ini adalah bentuk grafik dari GLB atau gerak lurus beraturan. Nah, berdasarkan gerak yang di atas ini, gerak titik yang di atas ini, perhatikan titik-titiknya. Jarak tiap titik itu adalah sama ya. Jadi kalau pada gerak lurus beraturan, gerakannya itu kalau dilambangkan dengan titik-titik, jarak antar titiknya itu adalah sama. Nah, ini contoh dari gerak lurus beraturan. Nah, kita lanjutkan tentang GLB, di mana di sini ada persamaan GLB. Nah, tadi kalian sudah melihat ada grafik untuk GLB ya. Nah, jadi misalnya ini grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, untuk luas di bawah grafik itu merupakan jarak. Ya, luas daerah di bawah grafik itu merupakan jarak. Jadi misalnya kalau ada diberikan gambar grafik ini, kemudian ada soalnya nanti tentukan tentukan jarak dari grafik tersebut. Berarti kalian mencari luas daerah di bawah grafik ini berapa luasnya. Ini berarti bentuknya ini persegi panjang. Berarti berapa luas persegi panjang? Panjang kali lebar. Nah, kemudian untuk GLB, persamaan yang digunakan hanya persamaan umum ya, di mana untuk kecepatannya sama dengan S per T, untuk perpindahannya atau kelajuannya sama dengan V kali T, dan untuk mencari waktunya sama dengan S per V. Berarti yang paling penting itu persamaannya ini dibalik-balik aja semuanya ya.
Ini persamaan pokoknya. Nah, ini kecepatannya sama dengan S per T, perpindahan per waktu. Ya, hanya ini persamaan untuk GLB ya. Nah, sekarang kita lanjut ke GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Di mana pengertiannya gerak suatu benda pada lintasan lurus ya, karena dia gerak lurus terhadap titik acuan tertentu dengan percepatan A atau percepatan tetap atau konstan. Jadi pada gerak lurus berubah beraturan ini, gerak ini dia pada lintasan lurus, kemudian setiap detik atau setiap perpindahannya itu kecepatannya berubah, tetapi berubahnya itu beraturan. Jadi berubahnya ini konstan. Konstannya ini membentuk kelipatan. Nah, nanti bisa kalian lihat di video nanti setelah ini. Jadi kalau untuk percepatan dipercepat, jadi GLB ini kan ada percepatan, ada perlambatan. Kalau percepatan A-nya itu nilainya plus. Kalau perlambatan A-nya itu nilainya min. A ini percepatan ya. Nah, kalau untuk percepatan berarti titiknya awalnya kecil, kemudian merenggang. Nah, semakin jauh dia semakin besar jarak titiknya. Nah, ini dia dipercepat ya. Ini dipercepat. Nah, jarak antara titik ini dia konstan. Maksudnya itu membentuk kelipatan. Misalnya kalau kelipatan berarti misalnya kayak 2, kelipatannya 4, kelipatannya 6, kemudian 8, kemudian 10. Nah, begitu bentuk kelipatan. Misalnya jarak di sini 2, ini 4. Nah, ini 6 lagi, ini 8, ini 10, berarti ini 12. Atau kelipatan 4, apa lagi? 8, kemudian 12, kemudian 16, dan seterusnya. Nah, itu yang bentuk kelipatan ya. Jadi jaraknya membentuk kelipatan. Dia berubah, tapi berubahnya beraturan. Kalau diperlambat, berarti jarak titiknya pertama renggang. Kemudian lama-kelamaan dia mengecil nanti. Nah, itu untuk diperlambat. Pertama titiknya merenggang, kemudian lama-lama mengecil, dia nanti titiknya lagi. Nah, itu untuk perlambatan. Perlambatan ini juga jarak antara titiknya itu juga membentuk kelipatan. Ya, jadi itu GLBB. Untuk lebih pahamnya, untuk mengetahui grafiknya juga, lihat video berikut ini. Ini adalah contoh dari gerak lurus berubah beraturan. Nah, sama dengan gerak lurus beraturan tadi, dimisalkan ada titik yang bergerak secara, kalau ini geraknya lurus berubah beraturan. Nah, di bawahnya juga ada grafik posisinya, kemudian grafik kecepatan terhadap waktu, dan grafik percepatan terhadap waktu. Jadi semua grafik ini ditentukan terhadap waktu ya. Nah, coba perhatikan baik-baik grafiknya. Nah, bedakan dengan grafik GLB tadi atau gerak lurus beraturan tadi. Bedakan grafik dari gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan ini. Nah, kemudian kalau dilihat dari pergerakan yang di atas, itu titik-titiknya. Kalau gerak lurus berubah beraturan, itu titik-titiknya makin lama dia makin besar, ya kan? Nah, itu berarti dia menandakan dia mengalami percepatan.
Nah, tetapi jarak antar titiknya ini dia beraturan ya. Dia jarak antar titiknya ini mengalami kelipatan angka. Nah, jadi jaraknya ini beraturan. Misalnya dari 2 meter, kemudian 4 meter, kemudian 6 meter, kemudian 8 meter, begitu seterusnya. Nah, jadi kalau pada GLB tadi dia jaraknya sama, kalau pada GLBB ini jarak antar titiknya berubah beraturan. Kalau makin lama makin besar jarak titiknya, itu berarti dia mengalami percepatan. Tapi kalau makin lama makin kecil jarak titiknya, itu berarti dia mengalami perlambatan. Ya, untuk persamaan pada GLBB. Yang pertama itu untuk jarak tempuh bendanya. Sama halnya dengan GLB tadi, GLBB juga untuk menentukan jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak, GLBB, itu juga merupakan luas daerah di bawah grafik. Jadi di sini dia kan ini misalnya grafiknya ya, grafik kecepatan terhadap waktunya. Nah, kemudian luas grafiknya ditentukan di sini berapa jaraknya, berapa jarak benda berdasarkan grafik ini. Nah, berarti untuk mencarinya kita cari luas daerah di bawah grafik, berarti luas daerah ini. Nah, ini bentuk bangunnya apa? Trapesium, ya kan? Berarti kita mencari luas trapesium. Nah, luas trapesium itu jumlah garis sejajar kali setengah tinggi. Nah, ini untuk mencari jarak pada GLBB, maaf. Nah, pada GLB tadi juga berdasarkan luas daerah di bawah grafik ya. Jadi kalau ada grafik dimintanya berapa jaraknya, berarti kalian mencari luas daerah di bawah grafik. Oke, kita lanjut. Ini persamaan GLBB secara keseluruhan, di mana ada mencari kecepatan akhir, ini rumusnya. Kemudian mencari kecepatan awal, V0 kecepatan awal. Kemudian ada mencari perpindahan benda, ini rumusnya. Kemudian ada mencari kecepatan akhir benda dikuadratkan, ini rumusnya. Jadi untuk GLBB secara keseluruhan ini persamaannya. Bisa dicatat sendiri di buku catatan ya. Sekian video pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak teacher bisa memahaminya dengan baik. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.